Baik Bu Rosa Harlina. Di mana Bu Rosa Harlina ini? Tetangga Bapak, Pak. Bu Rosa? Des- di rumah, Pak. Desa tetangga Bapak, Pak. Oh, desa tetangga saya. Desa Berang ya, Bu Rosa? Ya, Belabaha, Pak. Bahas. Wak- Waktu Ibu kuliah, Rosa ngajar di mana? saya di desa tetangga juga, Pak. Saya nggak jadi belui, Pak. Oh, ngajar di Bui ya. Oke, Bu Ya, Rosa. Baik, Bu Rosa. ya, Pak. Saya kira kita langsung saja ya, Bu Rosa. Ya, Pak. Oke, pertama Bu Rosa, saya ingin tanyakan tentang perbedaan antara modul ajar dan apa namanya modul ajar dan RPP ya. Modul Ya. ajar itu kan di kurikulum TK. Nah, RPP di kurikulum sebelumnya. Kira-kira bedanya apa? Apa namanya? Atau memang ada perbedaan signifikan? Silakan, Rosa. Suaranya Bapak agak putus-putus, Pak. Eh, Ah, Perbedaan dengan RPP. Silakan, Rosa. Iya, Pak. Kalau RPP itu rencana pembelajaran. Biasanya tuh di situ ada KD, KD, KD dengan eh, apa tuh? Ada di situ ada KD, kemudian ada Ya, tujuan pembelajaran, kemudian ada evaluasi. Kalau modul ini lebih lengkap daripada RPP, Pak. Di situ ya. modul aja nih lebih lengkap dari sumbernya, Pak, lebih lengkap. Kemudian metode yang digunakan lebih lengkap, berkolaborasi dengan apalagi sekarang berkolaborasi dengan teknologi, Pak. Kalau di modul aja nih lebih luas daripada RPP, baik itu materinya, sumbernya. Kemudian berkolaborasi lagi dengan sumber-sumber yang berteknologi, Pak. Oke. Baik. Ya, sebentar. Selanjutnya, Bu Rosa, Ya, Pak. saya ingin menanyakan tentang perbedaan PBL dan PJBL. Silakan, Bu Rosa. Baik, Pak. Kalau PBL yaitu Problem Ya, Basic Learning, biasanya itu peserta didik disajikan berorientasi kepada masalah. Misalnya guru ini memberikan sebuah masalah yang berhubungan dengan materi. Kemudian siswa ini diberikan kesempatan untuk bentar ya. menganalisis masalah tersebut, mengkoordinasi peserta didik untuk belajar, membimbing menyelidiki individu maupun kelompok, kemudian ada hasil dari diskusi tersebut dipaparkan di depan kelas. PBL ini lebih berorientasi kepada masalah, Pak. Masalah dalam materi yang diajarkan di kelas seperti itu, Pak. Ya. Kemudian PJBL itu biasanya menghasilkan proyeknya, yaitu PJBL itu Project Problem Basic Learning. Yang pertama dimulai dengan pertanyaan bagaimana kita pertanyaan dengan siswa berupa pertanyaan pematik, pertanyaan berupa pemancingan supaya peserta didik ini lebih aktif. Kemudian membuat jadwal proyeknya. Seperti contoh saya di modul saya itu tentang materi Asmaul Husna.
Al-Malik, Al-Aziz, Al-Qudus, As-Salam, dan Al-Mu'min. Di mana proyek saya di sini yaitu siswa mampu membuat kaligrafi masalah atau materi Al-Malik, Al-Aziz, Al-Qudus, As-Salam, dan Al-Mu'min nih. Proyek saya di sini siswa bisa membuat berbentuk kaligrafi, Pak. Demikian, Pak. Ya, begitu ya. Oke. Ya, Pertanyaan berikutnya adalah tentang media apa yang tepat untuk mengembangkan kemampuan berpikir kritis, Bu Rosa. Silakan, Bu Rosa. ya, Pak. Media yang bisa kita gunakan seperti media elektronik sekarang bisa berbentuk quizzes, kemudian berbentuk audiovisual, kemudian pokoknya berbasis teknologi yang ada pada saat ini. Di mana saya di materi saya ini saya menyajikan sebuah video pembelajaran, Pak. Kemudian siswa ini menganalisis video tersebut, kemudian disajikan hasil analisis tersebut di depan kelas. Media yang saya gunakan, Pak. Kemudian tidak terlepas dari media yang maksudnya yang lama seperti metode wawancara, demonstrasi, kemudian ceramah, tidak terlepas dari tersebut, tapi lebih menekankan kepada teknologi pada saat sekarang ini, Pak. Oke. Selanjutnya kita akan lanjutkan ya pertanyaannya tentang materi ajar yang bermuatan HOTS ya, higher order thinking skills ya. Materi ajar yang bermuatan HOTS itu seperti apa, Bu Rosa? Silakan, Bu Rosa. Ya, HOTS itu adalah berbentuk berpikir tingkat tinggi, di mana di taksonomi Anderson itu ada C1 sampai C6, di mana C4 dan C5, C6 ini kemudian bisa berbentuk persoalan HOTS, yaitu berupa menganalisis, mengevaluasi, dan menciptakan. Contohnya saya di media saya, Pak, saya share sedikit, Pak, nggak apa-apa, Pak? Ya, nggak apa-apa. Oke, silakan. Ya, boleh. Silakan. Ada nampak, Pak? Ada. Eh, Belum, Bu Rosa, belum, Pak. Kita ulang. Iya. Share screen. Sudah ada nampak, Pak? Oke, sebentar ya. Sudah, Pak? Oke, nampak. Contoh saya soal HOTS di sini yang pertama yaitu bagaimana saya membuat pemasangan pengertian di sebelah kanan itu ada nama-nama Asmaul Husna. Kemudian di sebelah kiri saya tuh ada pengertian Asmaul Husna. Bagaimana siswa ini menghubungkan antara pengertian dengan arti dari Asmaul Husna tersebut itu sudah merupakan soal HOTS, di mana sudah merupakan berbentuk mengevaluasi atau menganalisis dari materi pembelajaran tersebut. Kemudian di bagian C, tuliskan contoh perilaku terpuji. Ini kan siswa berpikir kritis, Pak. Bagaimana Al-Qudus ini bisa diterapkan atau dicontohkan dalam kehidupan sehari-hari berbentuk perilaku peserta tersebut, baik itu tentang Asmaul Al-Qudus, As-Salam, Al-Malik, Al-Mu'min, dan Aziz. Kemudian di kolom berikutnya, itu bagaimana siswa menganalisis atau menjawab pertanyaan profesi. Contohnya saja di soal nomor 1, perhatikan 4 profesi berikut. Ada guru, petugas kebersihan, polisi, petani. Tentukan profesi di atas yang meneladani Asmaul Husna Al-Qudus beserta alasannya. Ini merupakan contoh dari soal HOTS yang saya berikan kepada siswa yang mampu berpikir tingkat tinggi. Siswa tersebut tidak cuma hanya menghafal saja, Pak. Cuma siswa itu bisa menganalisis, kemudian mengelompokkan apa saja profesi.
yang bisa meneladani Asmaul Husna. Kemudian ada lagi Ya. sebuah cerita di sini, Pak. Kemudian siswa bisa menggambarkan Pak, ini termasuk Asmaul Husna Al-Malik yang bagaimana, seperti itu, Pak. Oke, ya mantap. Ya, Pak. Selanjutnya, saya ingin menanyakan tentang modul P5 Ibu Rosa, ya, Ya, Pak. yang sudah Ibu Rosa susun itu tentang apa? Silakan, mungkin bisa Saya diceritakan. perlu di-share screen atau cukup bercerita saja, Pak? Dijelaskan saja karena memang Nah, sudah iya, di-upload Pak. di sini juga kan? Iya, Pak. Ya, Terima kasih. silakan. Silakan. Untuk modul P5 saya Ya. itu, Pak, ya, dengan tema gaya hidup berkelanjutan, di mana yaitu saya beri judul, Pak, walaupun sampah barokah, di mana yaitu mendaur ulang Oke. sampah. Pertama-tama siswa ini mengelompokkan ini sampah yang organik, kemudian ini non-organik, dan sampah plastik tersebut bisa didaur ulang, seperti bisa membuat tempat minum air, tempat minum aqua tersebut. Saya sudah bawa sedikit contohnya, Pak, seperti ini. Ya. Itu terbuat dari botol minuman ale-ale, Pak, yang di atasnya di bulatnya digunting, kemudian disusun sedemikian rupa, Pak. Itu P5 saya, Pak. Ya, Pak. Itu P5 saya. Mendaur ulang Oke, bagus. sampah, Pak. Selanjutnya mendaur ulang sampah ya, Ya. sampah rumah tangga misalnya ya. Ya, anak-anak kan sering minum Baik, ale-ale. Bu Rosa. Ya, Pak. Iya, minuman ini ya, gelas plastik ya. Iya, Pak. Baik, Bu Rosa, selanjutnya tentang PTK, Bu Rosa. Apa yang Bu Rosa ini apa namanya rancang tentang penelitian tindakan kelas, Bu Rosa? Silakan, Bu Rosa. Di mana judul saya itu tentang upaya meningkatkan hasil belajar peserta didik dalam mata pelajaran PAI dengan materi Asmaul Husna ini dengan metode mind mapping, Pak, metode peta konsep, di mana mind mapping, Pak, di mana siswa nanti bisa, Pak, ada 2 siklus ya, Pak, yang saya gunakan di situ. Ada. Oke, baik. Ya. Oke, Bu Rosa, terima kasih banyak. Kita sudah sampai di pertanyaan terakhir. Saya ucapkan terima kasih atas respons yang sudah diberikan. Mohon maaf bila ada hal yang kurang berkenan. Bu Rosa, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak, Pak.